Bab 2161. Terobosan diri ke Sein kelas menengah. Putra Suci Langit Luas berkata dengan dingin, "Nona Linglong, apa niatmu? Kau baru saja menghentikanku menyerang Li Qingfeng, dan kau juga mencegahku menghentikan Li Qingfeng untuk menerobos." Sang Santa Linglong menggelengkan kepalanya atas pertanyaan Putra Suci Langit Luas dan berkata, "Menurutku, apa yang kau lakukan itu salah. Jika kau ingin melawan Li Qingfeng, aku tidak akan pernah menghentikanmu. Tapi kau mencoba mengganggu momen paling kritis dalam terobosannya, belum lagi kau 2 tingkat lebih tinggi darinya. Orang-orang akan mencibir kita kalau kau melakukan itu." Sang Santa Linglong tidak menyetujui tindakan Putra Suci Langit Luas, belum lagi hubungan mereka yang tidak baik sebelumnya, mereka bahkan sempat berdebat satu sama lain beberapa kali. Cahaya dingin melintas di mata Putra Suci Langit Luas, lalu ia berkata, "Aku mencoba membunuh bahaya ketika belum sepenuhnya berkembang. Li Qingfeng sangat berbakat, jika kita membiarkannya menerobos, mungkin akan sulit bagi kita untuk mengalahkannya. Tapi sikapmu terhadap masalah ini sangat mencurigakan, mengapa kau selalu berusaha melindunginya?" Wanita Suci Linglong tersenyum dan berkata, "Pokoknya, kau tidak bisa menyerang Li Qingfeng sekarang. Jika kau masih ingin menyerangnya, kau harus melewatiku dulu." Putra Suci Langit Luas dan Putri Suci Linglong berdiri berhadapan, dan aura ganas terpancar dari keduanya. Mereka berdua adalah santo tingkat tinggi, dan suasana di sekitar mereka menjadi tegang saat mereka saling berhadapan. Semua kultivator diri mundur, karena mereka tahu jika terjadi pertarungan antara Putra Suci Langit Luas dan Wanita Suci Linglong, pertarungan itu akan sangat sengit. Pertarungan itu tidak hanya akan melibatkan kedua orang suci tingkat tinggi itu, tetapi juga sekte mereka. Hasilnya akan sangat menghancurkan. Putra Suci Langit Luas memandang Li Qingfeng yang berada jauh, lalu menatap Wanita Suci Linglong yang berdiri di depannya, dan akhirnya mendesis, "Wanita Suci Linglong, aku melakukan kebaikan untukmu hari ini, tetapi jika kau berani menghentikanku menyerang Li Qingfeng lagi lain kali, maka aku tidak akan meninggalkanmu sendirian." Putra Suci Langit Luas membalikkan tubuhnya dan berjalan ke arah lain. Sebenarnya, dia ingin menyerang Li Feng barusan, tetapi dia memikirkan harta karun besar yang terkubur di Danau Guntur. Jika dia benar-benar melawan Wanita Suci Linglong, mereka berdua akan terluka parah, yang akan memudahkan situasi bagi Putra Suci Pedang Surgawi dan Putra Suci Pedang Amarah. Lagi pula, Putra Suci Pedang Surgawi dan Putra Suci Pedang Amarah sama-sama orang suci, dan para master kuat seperti mereka semua mendambakan harta karun yang besar itu. Ketika burung snipe dan kerang bergulat, nelayanlah yang akan untung. Putra Suci Langit Luas berkompromi demi harta karun di Danau Guntur. Namun, setelah mendapatkan harta karun dari Danau Guntur, ia tidak hanya akan memberi pelajaran kepada Li Feng, tetapi juga akan melakukan hal yang sama kepada Wanita Suci Linglong, agar ia mengerti konsekuensi dari menentangnya. Sang Santa Linglong tentu saja tahu apa yang dipikirkan Putra Suci Langit Luas, tetapi dia hanya tersenyum tanpa berbicara dan mundur. Seorang gadis berpakaian hijau yang berdiri di samping Saintes Linglong berjalan keluar dan berkata, "Nona Saintes, mengapa Anda membantu Li Qingshan? Sudah sepantasnya Anda membuat Putra Sein Langit Luas tidak senang demi Li Qingshan." Bagi gadis berbaju hijau, Putra Suci Langit Luas setidaknya berada di peringkat 30 teratas dalam daftar naga tersembunyi. Ia adalah seorang master super yang mungkin bisa mencapai alam abadi di masa depan. Ia adalah iblis sekaligus jenius. Namun, Lily hanya seorang suci tingkat rendah, belum lagi ia bukan anggota sekte manapun. Menentang Putra Suci Langit Luas untuk orang seperti itu terasa aneh bagi semua orang, itulah sebabnya gadis berbaju hijau itu menjawab kebingungannya. Karena dia terikat kuat dengan Nona Saintes dan berbagi suka dan duka, jika Nona Saintes meningkatkan kekuatannya dan menjadi abadi di masa depan, maka dia akan mendapat banyak manfaat darinya. Tetapi jika Nona Saintes gagal, maka ia harus menanggung kesalahannya dan bahkan menjadi abu. Mereka telah membentuk kelompok kepentingan, dan mereka seperti belalang di papan yang sama. Sang Santa Linglong tersenyum dan berkata, "Aku tahu kau pikir Putra Suci Langit Luas akan menang, tapi aku harus memberitahumu bahwa Li Qingfeng memberiku perasaan yang lebih berbahaya. Di balik bahaya itu, ada rasa familiar. Aku merasa dia membawa sesuatu yang berhubungan dengan api sekte kita, jadi sebaiknya kau ikuti Li Qingfeng." Gadis berbaju hijau itu mengangguk. Ia pernah bertarung melawan Sang Santa Linglong untuk memperebutkan posisi Santa, tetapi gagal dan tidak mendapatkannya. Namun, ia tetap sangat mempercayai kata-kata Sang Santa Linglong. Lagi pula, Santa Linglong memang sangat berbakat sejak kecil. Ia sangat pandai memahami orang lain, dan gadis berbaju hijau itu mempercayai kata-kata Sang Santa. Pada saat yang sama, Lily masih asyik dengan proses pemahamannya. Ia tidak tahu bahwa Saintes Linglong telah menghentikan Putra Suci Langit Luas untuknya. Jika tidak, ia akan berada dalam bahaya.
King Feng Li sangat berkonsentrasi dalam mencoba memahami aturan Dao Surgawi, yang merupakan aturan orang suci. Aturan Sein mengelilingi Lili. Setelah selesai menempa inti Sein di dalam tubuhnya, inti Sein berubah dari hanya satu tanda jiwa menjadi dua, dan menyerap beberapa skrip jimat berbentuk kecebong di langit. Pemahaman Li tentang aturan Dao Surgawi juga semakin mendalam. Singkatnya, ia mempelajari lebih banyak tentang aturan Dao Surgawi dan memahami cara menggunakannya dengan lebih baik. Kini, Li mampu merencanakan dan merancang aturan Dao Surgawinya sendiri. Misalnya, King Feng Li berlatih tubuh api penyucian fana dan esensi vital elemen api, yang berarti ia dapat memadatkan aturan dan tata tertib neraka, serta kemampuan menggunakan api. Api adalah salah satu dari 5 elemen dasar dunia, dan memiliki kemampuan untuk melelehkan dan membakar segalanya. Di sisi lain, naskah jimat neraka dapat menekan semua hantu dan benda jahat di neraka, dan juga mengandung kekuatan yang luar biasa. Jika King Feng Li mencapai alam suci tingkat menengah, maka ia akan menjadi tak terkalahkan di alamnya, dan ia bahkan bisa bertarung meski levelnya masih rendah. Ledakan, ledakan. Setelah 2 kali benturan, King Feng Li akhirnya berhasil menerobos dari seorang santo tingkat rendah menjadi seorang santo tingkat menengah. Pada saat ini, inti suci, otot, tulang, garis keturunan, serta pemahamannya tentang jiwa dan aturan suci telah mencapai tingkat suci tingkat menengah. Ia meningkatkan kekuatannya dari akarnya. Perubahan kuantitas menyebabkan perubahan kualitas. Kini tubuh King Feng Li mengandung energi suci yang dahsyat, dan dia merasa memiliki energi yang tak ada habisnya. Sebelumnya, King Feng Li dapat melepaskan kekuatan sebesar 25 juta kilogram dengan satu pukulan, dan dia merasa bahwa setelah dia berhasil menerobos, dia mampu melepaskan kekuatan maksimum sebesar 40 juta kilogram. Ini merupakan langkah maju yang besar, dan dia tidak jauh lagi dari 50 juta kilogram sekarang. Seorang Sein tingkat menengah biasa-biasanya memiliki kekuatan setara dengan 30 juta kilogram, tetapi Lili dari Li King Feng memiliki kekuatan 10 juta kilogram lebih besar daripada Sein tingkat menengah biasa. Kekuatannya bahkan sebanding dengan Sein tingkat tinggi. Sekuat inilah tubuh purgatori mortal. Tubuh itu tidak hanya bisa bertarung saat levelnya rendah, tetapi juga bisa meningkatkan kekuatan serangan seseorang. Cahaya dingin dan ketakutan muncul di mata avatar singa emas berkepala 9 setelah dia melihat bahwa King Feng Li dikelilingi oleh energi suci dan hukum Dao besar. Avatar singa emas berkepala 9 berkata dengan wajah menakutkan, King Feng Li terkutuk, dia menggunakan tinju singa suciku untuk meningkatkan kekuatannya sendiri. Bab 2162. Palu Suci Emas. Li King Feng tertawa dan berkata, singa bodoh sepertimu tidak terlihat sebodoh itu sekarang. Kau akhirnya menyadari bahwa, berkat tinju singa sucimu yang telah menempa tubuh, tulang, dan jiwaku, aku berhasil mempelajari hukum Dao besar dan menjadi orang suci tingkat menengah. King Feng Li mengira singa emas berkepala 9 itu orang bodoh, karena tidak menyangka dia telah banyak membantu King Feng Li. Wajah singa emas berkepala 9 berubah menjadi hijau dan ia merasa sedang diolok-olok. Ia tidak membunuh Li King Feng di depan banyak praktisi kultivasi, melainkan membantu Li King Feng mencapai terobosan. Semuanya benar-benar memalukan. Singa emas berkepala 9 menatap Li King Feng dan berkata, kau pikir aku tidak bisa membunuhmu lagi setelah kau menjadi santo tingkat menengah. Ini dia tinju singa suciku. Li King Feng tertawa dan berkata dengan angkuh, tinju singa sucimu tidak bisa membunuhku sebelumnya. Sekarang setelah aku berhasil menembus level ini, hal itu bahkan lebih mustahil. Ayo, tunjukkan padaku seberapa kuat tinju singa sucimu. Singa emas berkepala 9 sangat marah mendengar kata-kata Lili. Ia dengan panik menyalurkan esensi vital yang tersimpan di tubuhnya dan memusatkan semuanya ke tinjunya. Ke-18 tinjunya muncul di langit bersamaan. Setiap tinju setidaknya setinggi belasan kaki, dan menutupi langit serta matahari. Langit dan tanah hancur berkeping-keping saat tinju itu melewati mereka, dan tinju itu menghantam King Feng Li dengan keras sambil membawa energi panik yang tak tertandingi. Li King Feng sangat tenang. Ia menyalurkan tubuh api penyucian fana ke dalam tubuhnya dan tiba-tiba mengayunkan tinju kanannya. Pola-pola suci berkelebat di tinjunya, dan tinjunya juga diselimuti oleh aturan Dao besar. Tinjunya kemudian bertabrakan dengan 18 tinju dari singa emas berkepala 9, yang menghasilkan suara yang memekakkan telinga. Suara itu cukup untuk mengguncang seluruh danau, bahkan air di danau pun naik dan menimbulkan suara-suara yang lebih keras. Bunyi dentuman itu membuat langit bergetar, dan sebuah petir menyambar. Namun, ketika petir tersebut mengenai energi dahsyat dari Lili dan singa emas berkepala 9, energi itu pun menghilang, yang menunjukkan betapa kuatnya energi mereka. Para kultivator diri lainnya terus-menerus mundur. Meskipun mereka telah mundur ke suatu tempat yang sangat jauh, mereka masih tertahan oleh energi kekerasan tersebut. Beberapa kultivator lemah bahkan terjatuh ke tanah karena saking takutnya, dan memuntahkan darah. Misalnya,
wajah orang suci kayu jernih, Yunlan, dan yang lainnya menjadi pucat, darah mengucur dari sudut mulut mereka, dan mereka terluka parah oleh energi yang dahsyat ini. Di saat yang paling kritis, anak anjing hitam mengulurkan cakarnya dan membentuk selubung cahaya pertahanan hitam yang kuat, menyelimuti wanita suci kayu jernih, Yunlan, dan yang lainnya. Selubung itu menghalangi efek energi yang kuat dan mencegah mereka terluka. Saat melawan singa emas berkepala 9, Li Qingfeng tidak melupakan santol laut darah. Li Qingfeng juga menciptakan tabir cahaya pertahanan yang besar dan menyelimuti santol laut darah dengan tabir tersebut, agar ia tidak terpengaruh oleh efek samping energi tersebut. Sang suci laut darah menatap ke arah Qingfeng Li tanpa berkedip dengan kedua matanya yang indah, keterkejutan memenuhi matanya dengan sedikit rasa terkejut. Orang suci laut darah tidak menyangka Li Qingfeng begitu kuat. Meskipun 2 tingkat di bawahnya, ia masih mampu menandingi singa emas berkepala 9. Belum lagi singa emas berkepala 9 memiliki 18 kepalan tangan dan 9 kepala, yang membuatnya jauh lebih kuat daripada semua kultivator diri lainnya. Belum lagi ia berubah menjadi santo iblis dari binatang iblis, kekuatan fisiknya juga sangat kuat. Sayangnya pukulan neraka mencekik milik Qingfeng Li tidak lebih lemah dari miliknya, jadi mereka bertarung dengan sangat sengit. Keduanya bertarung dari langit ke tanah, dan dari tanah ke langit. Ledakan terus-menerus di langit dan lubang hitam bermunculan satu persatu. Lubang hitam memecah ruang dan menyebabkan waktu terdistorsi. Ia juga mengiris segalanya dan menciptakan lubang selebar jutaan kaki. Dalam hal kekuatan fisik, Qingfeng Li tidak lebih lemah dari singa emas berkepala 9. Saat keduanya bertarung, mereka sampai di puncak Danau Guntur. Air di Danau Guntur sangat banyak dan terus berputar, dan Danau Guntur dikelilingi oleh kilatan petir. Qingfeng Li dan avatar singa emas berkepala 9 bertarung satu sama lain sampai mati, dan mereka sama sekali tidak peduli dengan guntur dan kilat di atas Danau Guntur. Keduanya bermandikan guntur dan kilat, dan terus bertarung. Beberapa kilat menyambar tepat ke arah mereka, tetapi memantul kembali karena energi dahsyat mereka. Ada beberapa petir kuat yang melukai mereka dan membuat mereka gemetar, tetapi Qingfeng Li dan singa emas berkepala 9 tidak peduli. Saat ini mereka hanya saling memandang, dan mereka hanya ingin membunuh satu sama lain, hanya itu yang ada di pikiran mereka. Qingfeng Li dan singa emas berkepala 9 bertarung selama 300 ronde, tetapi pemenang atau pecundangnya masih belum dapat diidentifikasi. Avatar singa emas berkepala 9 berpikir sejenak dan menarik 18 tinjunya. Ia lalu berkata, "Kurasa tinju singa suciku tidak akan bisa membunuhmu. Kalau begitu, aku akan menggunakan palu suci emas." Li Qingshan tertawa dan berkata, "Gunakan saja senjata ajaibmu. Aku sudah lama ingin melihat apa sebenarnya senjata ajaibmu." Singa emas berkepala 9 berkata dengan arogan, "Kau akan mati saat bertemu senjata ajaibku." Singa emas berkepala 9 menggerakkan pikirannya dan mengeluarkan palu raksasa dari cincin penyimpanannya. Palu ini sangat besar. Besarnya ribuan kaki, terbuat dari emas, dan memiliki ukiran segel 9 singa, yang menyemburkan petir darinya. Begitu palu raksasa itu muncul, ruang di sekitarnya meledak, dan bahkan petir tampaknya takut pada kekuatan palu raksasa itu dan tidak berani mendekat. Semua wajah para pembudidaya mandiri yang melihat pemandangan ini berubah, dan beberapa orang bahkan berteriak. "Itu palu suci emas. Aku sama sekali tidak menyangka singa emas berkepala 9 memilikinya." Benar. Ada yang bilang ini benda suci tingkat puncak, tapi benda ini rusak dan menjadi benda suci tingkat tinggi. Meski begitu, harta dharma ini masih sangat kuat dan bisa menyerap guntur dan kilat. Itulah sebabnya guntur dan kilat di atas Danau Guntur berusaha menghindari tempat ini, mereka takut diserap oleh palu suci emas. Harta dharma ini sangat kuat. Qingfeng Li dalam bahaya, aku rasa dia pasti akan mati kali ini, karena harta dharma adalah sesuatu yang bahkan ditakuti oleh guntur dan kilat. Para kultivator itu berbincang satu sama lain dan menatap singa emas berkepala 9 dengan tatapan mata yang berapi-api. Tentu saja, mereka menatap palu suci emas di tangan singa emas berkepala 9 dengan mata berapi-api. Itu adalah harta dharma yang luar biasa, bahkan terkenal di seluruh alam semesta. Banyak orang ingin mendapatkan harta dharma ini, tetapi harta itu menghilang secara misterius 1000 tahun yang lalu. Tak seorang pun menyangka singa emas berkepala 9 akan memilikinya pada akhirnya. Li Qingfeng mengerutkan kening. Ia bisa merasakan energi dahsyat di atas palu suci emas. Ia juga bisa merasakan bahwa harta dharma ini sangat kuat. Harta itu dapat menyerap guntur dan kilat seperti mutiara petir milik Li Qingfeng. Namun, Qingfeng Li tidak takut, karena dia telah berlatih mantra petir dan dapat melepaskan guntur dan kilat sendiri. Belum lagi lili yang menyimpan guntur dan kilat di dalam tubuhnya. Meskipun jumlahnya tidak banyak, ia tidak takut. Lagi pula,
Ia masih bisa mengeluarkan mutiara gunturnya dan berhadapan langsung dengan palu suci emas milik avatar singa emas berkepala 9, yang mungkin bisa meredam sebagian kekuatan guntur dan kilat. Bab 2163. Teknik pedang yang kuat. Lily tidak ingin mengeluarkan mutiara petir kecuali saat yang paling genting, karena arena abadi jatuh adalah dunia guntur dan kilat. Jika ia mengeluarkan nyanyian petir, maka itu akan menyerap guntur dan kilat di langit, yang akan membuat orang-orang menatapnya dengan penuh nafsu. Li Qingfeng membalikkan pergelangan tangannya dan mengeluarkan pedang suci Yin Yang. Harta dharma terkuat yang dimiliki Li Qingfeng saat ini adalah pedang suci Yin Yang dan tombak langit Yin Yang. Tetapi King Feng Li lebih suka menggunakan teknik pedang karena dia berpikir bahwa teknik pedang dapat melepaskan kekuatan yang lebih besar di tempat ini. Pupil singa emas berkepala 9 mengecil, lalu ia berkata, "Harta dharma Santo Yin Yang, aku tak menyangka kau akan mewarisi warisan Santo Yin Yang. Itulah mengapa kau berani melawanku. Dahulu kala, Santo Yin Yang adalah seorang santo yang sangat kuat. Beberapa orang mengatakan bahwa ia mencapai tingkat santo tingkat puncak. Ia terkenal di dunia kultivasi santo. Pedang Santo Yin yang miliknya juga dikatakan sebagai benda suci tingkat puncak. Namun, King Feng Li baru membuka segel pada lapisan ketiga pedang suci Yin Yang dan berlatih hingga jurus ketiga, yang setara dengan benda tingkat suci tingkat tinggi. Begitu dia berkultivasi hingga gerakan keempat, dia akan mampu melepaskan kekuatan yang setara dengan item level orang suci di tingkatan puncak, tetapi bahkan item level orang suci tingkat tinggi sudah cukup untuk melawan palu suci emas. Singa emas berkepala 9 memandang Li Qingfeng dan berkata dengan arogan, "Kau punya pedang suci Yin Yang, lalu kenapa? Aku punya palu suci emas, yang sama sekali tidak lebih lemah dari pedang suci Yin Yang-mu. Hari ini, mari kita lihat apakah palu suci emasku lebih kuat, atau pedang suci Yin Yang-mu yang lebih kuat." Singa emas berkepala 9 berteriak dan tiba-tiba mengayunkan palu suci emas di tangannya. Palu itu membelah udara dan menciptakan lubang raksasa di angkasa. Palu itu membawa kekuatan dahsyat dan menghantam Li Qingfeng. King Feng Li tidak berani ceroboh, karena dia merasakan energi agung dari palu suci emas, dan energi itu cukup untuk membelah seluruh dunia. Lily tidak ragu bahwa ia akan terluka jika ia membenturkan palu suci emas dengan tubuhnya. Meskipun ia telah menjadi orang suci tingkat menengah, ia masih berpikir itu tidak akan berhasil, dan pikiran ini muncul dari naluri alaminya. Pedang pusaran air. King Feng Li segera menggunakan jurus kedua teknik pedang Yin Yang, yang juga merupakan jurus terkuat yang telah dipelajarinya sejauh ini. Lily memutar pergelangan tangannya, dan pedang suci Yin Yang melesat membentuk busur di udara. Saat busur itu terbentuk, pusaran hitam putih terbentuk di depan, dengan cahaya hitam di sebelah kiri dan cahaya putih di sebelah kanan. Pusaran air hitam putih itu bagaikan tornado, menghancurkan segalanya. Pusaran itu menciptakan celah besar di kehampaan dan melesat ke langit. Pusaran itu kemudian bertabrakan dengan palu suci emas di langit, menciptakan suara yang memekakkan telinga. Sebuah lubang raksasa muncul di langit yang pada dasarnya membuat dunia meledak. Retakan raksasa lain muncul di tanah, dan bahkan Thunder Lake pun menerima retakan raksasa. Air danau surut dan menimbulkan gelombang yang tingginya mencapai puluhan kaki, dan para pembudidaya mandiri itu bagaikan ayam yang basah kuyup karena air danau. Terlebih lagi, guntur dan kilat di atas danau guntur juga menjauh karena energi suci yang dahsyat dan tidak dapat mendekat lagi. Pedang suci Yin yang milik King Feng Li bertabrakan dengan palu suci emas, yang begitu kuat dan membuat wajah semua orang berubah. Wajah putra suci langit luas, putri suci Linglong, putra suci pedang surgawi, dan putra suci pedang amarah yang berdiri tak jauh juga sedikit berubah. Mereka semua adalah orang suci tingkat tinggi dan membawa benda suci tingkat tinggi, tetapi mereka masih terkejut dengan kekuatan pedang suci Yin Yang dan palu suci emas. Kedua benda suci ini sangat terkenal, dan mereka jelas masuk dalam daftar benda suci. Kedua benda suci ini tidak lebih lemah dari benda suci mereka, sehingga mereka melirik keduanya dengan penuh nafsu. Namun, mereka juga tahu bahwa Lily dan singa emas berkepala 9 sama-sama master yang luar biasa dan sangat kuat. Jika mereka melawan mereka, kemungkinan besar mereka juga tidak akan menang. Setelah melihat bahwa King Feng Li kuat dan menangkis palu suci emas dengan pedang suci Yin yang miliknya, sang suci kayu jernih, Yunlan, dan yang lainnya menjadi gembira dan merasa tidak terlalu khawatir. Mereka memandang anak anjing hitam dengan kagum. Mereka menyadari bahwa anak anjing hitam paling memahami Li Qingfeng. Sebelumnya, Li Qingfeng tidak menggunakan seluruh kekuatannya. Sekarang, ia menggunakan teknik pedang, yang bagaikan menambahkan sayap pada seekor harimau. Ia menjadi begitu kuat, bahkan palu suci emas pun tak mampu melawannya lagi. King Feng Li terus mengayunkan pedang suci Yin Yang di tangannya, yang membentuk cahaya Yin Yang dan pusaran.
Pusaran itu terus-menerus bertabrakan dengan palu suci emas di tangan singa emas berkepala 9, yang menciptakan banyak lubang di ruang angkasa karena ruang angkasa tidak dapat menahan energi keras yang dipancarkan. Untungnya, ini terjadi di Valen Immortal Arena. Jika di tempat lain, planet ini mungkin akan meledak karena pertarungan mereka. Inilah kekuatan serangan para Saint. Dengan mengangkat tangan, mereka bisa menghancurkan dunia dan membalikkan matahari serta bulan. Singa emas berkepala 9 menatap Li Qingfeng dan berkata dengan wajah menakutkan, "Aku tidak menyangka kau bisa mempelajari jurus ketiga teknik pedang Yin Yang. Kita sedang bertanding ketat, kurasa aku meremehkanmu." Li Qingfeng tertawa dan berkata dengan nada meremehkan, "Singa emas berkepala 9, apa kau pikir palu suci emas sudah cukup untuk membunuhku? Kau sangat picik. Aku punya banyak kartu truf lain yang tidak kugunakan, dan kau pasti akan mati jika aku menggunakannya." Li Qingfeng tidak salah. Dia masih belum menggunakan hukum Dewa Pembunuh, api emas, dan batu giling hitam putih, dan menggunakan salah satu saja sudah cukup untuk mengguncang dunia. Namun, King Feng Li tidak berencana menggunakannya, karena ia mendapati bahwa Putra Suci Langit Luas dan yang lainnya tengah menatapnya seperti sedang mengamati mangsa dari jarak yang tidak terlalu jauh. Lili juga jelas merasa bahwa Putra Suci Langit Luas ingin membunuhnya. Untungnya, Putri Suci Linglong menghentikannya. Jika Saintes Linglong tidak membantu King Feng Li, maka Putra Saint Langit Luas pasti akan menyerang King Feng Li dari belakang, yang dapat menempatkan King Feng Li dalam situasi berbahaya. Oleh karena itu, Lili menyimpan kartu trufnya seperti batu giling hitam putih untuk Putra Suci Langit Luas. Lagi pula, danau guntur berisi banyak harta karun, dan jika ia bisa mendapatkannya, ia mungkin akan menjadi abadi di masa depan. King Feng Li juga ingin menjadi abadi lebih cepat, sehingga dia bisa pergi ke 3000 dunia besar dan menyelamatkan orang tuanya. Singa emas berkepala 9 menatap King Feng Li dengan sinis, ia mengira bahwa King Feng Li hanya membual sebelum kematiannya. Singa emas berkepala 9 berkata dengan dingin, "King Feng Li, aku hanya menggunakan palu suci emas tanpa menggunakan teknik palu apapun tadi. Karena kau bersikap seperti ini, maka aku akan menunjukkan kepadamu seberapa kuat jurus ke-9 palu surgawi itu." Li Qingshan berkata, "Baiklah, kalau begitu gunakan jurus ke-9 palu surgawimu. Aku ingin melihat bagaimana harta dharmamu bisa dianggap sebagai harta suci tingkat puncak. Sayangnya, sekarang sudah rusak, atau aku mungkin akan merasa sedikit takut." Bab 2164. Posisi ke-9 palu surgawi. Singa emas berkepala 9 memegang palu suci emas dan ia memancarkan aura yang kuat. Naskah jimat suci dan hukum dao besar di atas palu suci emas terus berputar, dan langit serta tanah terpisah karena tidak sanggup menahan besarnya energi. Singa emas berkepala 9 menatap dingin ke arah Li Qingfeng dan berkata, "Kau ingin melihat jurus ke-9 palu surgawi milikku? Baiklah, aku akan menunjukkan seberapa kuat jurusku sekarang." Singa emas berkepala 9 tiba-tiba berteriak, "Sikap ke-9 palu surgawi." Dia mengayunkan palu suci emas ke depan, dan palu itu berubah menjadi 9 palu raksasa saat bergerak maju. 9 palu raksasa ini bagaikan 9 hukum dao besar, menyerang Lili dari segala arah. Masing-masing palu membawa energi yang sama besarnya, setara dengan serangan 9 harta dharma tingkat tinggi. Wajah Li Qingfeng sedikit berubah. Ia kemudian menggunakan kewaskitaannya dan menatap jurus ke-9 palu surgawi, matanya memancarkan cahaya kemasan. Ia ingin mengidentifikasi palu mana yang asli dan mana yang palsu. Sayangnya, bahkan kemampuan clairvoyance Li Qingfeng tidak dapat membedakan palu asli dan palsu. Ini karena jurus ke-9 palu surgawi terlalu cepat. Yang terpenting, ke-9 palu raksasa itu tampak asli. Li Qingfeng mengerutkan kening, dan kilatan kebingungan muncul di matanya. Ia kemudian berpikir, dulu hanya ada satu palu emas, tapi kenapa ke-9 palu emas itu terlihat begitu nyata sekarang? Apa yang terjadi? Tanpa memberi waktu bagi Li Qingfeng untuk bereaksi, jurus ke-9 palu surgawi telah menghampirinya. Li Qingfeng tak berani ragu lagi dan mengayunkan pedang suci Yin yang ke depan dengan cepat. Pedang suci Yin yang menangkis beberapa palu raksasa di depan, tetapi gagal menangkis yang terakhir. Palu-palu raksasa terakhir menghantam punggung Li dengan sangat kuat. Dengan suara, bom, Li terpental tanpa sadar. Tulang-tulangnya patah, dan ia memuntahkan darah. Jelas ia terluka parah. Li Qingfeng sangat kuat. Ia baru saja mencapai tingkat menengah, dan kulit, tulang, serta tubuhnya menjadi semakin kuat setelah berlatih tubuh api penyucian fana. Namun, yang dia hadapi adalah palu suci emas, yang merupakan benda suci tingkat tinggi, belum lagi palu itu menyerang secara berkelompok, jadi bahkan King Feng Li tidak dapat menahan energi dahsyat itu saat ini. Li Qingfeng buru-buru mengirimkan transmisi suara kepada Kaisar Malam Kegelapan dan bertanya, "Apa yang terjadi? Mengapa aku melihat ke-9 palu suci emas itu nyata, bahkan dengan kemampuan clairvoyance-ku?"
Kaisar Malam Kegelapan tersentak dan berkata, luar biasa. Aku tidak menyangka avatar singa emas berkepala 9 bisa mempelajari jurus ke-9 palu surgawi. Jurus ke-9 palu surgawi sangat populer karena merupakan jurus suci tingkat puncak, yang membuatnya sangat kuat. Ke-9 palu raksasanya, nyatanya, memang asli. Li Qingfeng berkata, bagaimana mungkin? Dia hanya punya satu palu suci emas di tangannya, bagaimana mungkin dia bisa melepaskan 9 palu raksasa sungguhan? Apakah dia benar-benar punya 9 palu suci emas, bukan hanya satu? Kaisar Malam Kegelapan mengirimkan transmisi suara kepada Lily, tentu saja dia tidak memiliki 9 palu suci emas. Dia hanya punya satu, tetapi dia menyerang dengan kecepatan yang sangat tinggi. 9 palu sein emas adalah serangan bertumpuk, yang artinya mereka hanyalah gambaran bertumpuk dari palu sein emas. Pada dasarnya, palu sein emas dapat menyerang 9 kali sekaligus. Hanya saja frekuensi palu suci emas jauh melampaui batas manusia, dengan kecepatan lebih cepat daripada cahaya. Matamu tidak akan mampu melihat semua gerakannya, kecuali kau menjadi lebih kuat. Lily mengangguk dan akhirnya mengerti apa yang sedang terjadi. Ia curiga bahwa ke-9 palu raksasa itu nyata, dan sekarang ia mengerti bahwa semuanya memang nyata. Itu bukan bayangan hantu, melainkan tumpukan palu suci emas yang asli. Saat Li Qingfeng sedang berkomunikasi dengan Kaisar Malam Kegelapan, jurus ke-9 palu surgawi menyerangnya lagi. Kali ini, jurus tersebut mengenai lengan kanan Li Qingfeng. Kaca. Palu suci emas mematahkan lengan Lily, memperlihatkan tulang-tulang putih di dalamnya. Pemandangan itu tampak sangat menyedihkan. Tubuh Li Qingfeng terlempar ratusan kaki lagi akibat serangan itu. Ia mendarat dengan keras di sebuah bukit dan menciptakan lubang raksasa berbentuk manusia di dalamnya. Para kultivator lainnya sangat terkejut melihat pemandangan ini. Mereka baru saja melihat betapa kuatnya Li Qingfeng. Ia mampu melawan singa emas berkepala 9 tanpa menunjukkan tanda-tanda kekalahan. Tetapi bagaimana mungkin sejak singa emas berkepala 9 menggunakan jurus ke-9 palu surgawi, ia menjadi tak terkalahkan dan bahkan melukai Qingfeng Li. Yang lain memikirkannya dan memahami segalanya. Teknik yang digunakan singa emas berkepala 9 adalah teknik yang sangat cerdas, setidaknya teknik suci tingkat puncak. Jurus ke-9 palu surgawi merupakan teknik yang terkenal di era kuno. Saya pikir Li Qingfeng akan menang, tapi saya rasa sekarang mustahil baginya untuk menang. Qingfeng Li terlalu lemah dibandingkan dengan singa emas berkepala 9. Dia tidak hanya kurang dalam hal kekuatan kultivasi, tetapi juga dalam hal harta dan teknik dharma. Benar sekali. Saat singa emas berkepala 9 menggunakan jurus ke-9 palu surgawi, aku merasa sangat cemas. Bahkan jika aku menghadapi jurus ke-9 palu surgawi, aku ragu aku akan menang. Para kultivator lainnya berdiskusi dan menatap Li Qingfeng dengan iba. Mereka tahu bahwa Li Qingfeng pasti akan kalah, dan hasilnya sudah tidak dapat diubah lagi. Putra Suci Langit Luas, Putri Suci Linglong, Putra Suci Pedang Surgawi, dan Putra Suci Pedang Amarah yang berdiri jauh dari pertempuran semuanya mengangguk. Mereka tahu bahwa kali ini peluangnya berpihak pada Li Qingshan, bahwa ia bukanlah tandingan singa emas berkepala 9. Saat melihat Qingfeng Li terluka, mata orang suci Laut Darah menjadi khawatir, dan air mata mengalir di matanya. Sein Laut Darah tahu bahwa Li Qingfeng bertarung melawan singa emas berkepala 9 hanya untuk menyelamatkannya, tetapi sekarang Li Qingfeng terluka parah. Dia jelas bukan tandingan palu suci emas, yang membuatnya merasa bersalah. Sang suci Laut Darah bersumpah pada dirinya sendiri bahwa jika mereka diselamatkan kali ini, maka dia akan berlatih lebih giat dan menjadi lebih kuat, sehingga dia bisa membantu Qingfeng Li di masa depan alih-alih menjadi beban. Di arah lain, saintes kayu jernih dan Yun Lan juga merasa khawatir. Mereka ingin membantu, tetapi anak anjing hitam menghentikan mereka lagi. Anak anjing hitam berkata, kalian berdua, jangan gegabah. Jangan coba-coba menolong Li Qingshan begitu melihatnya terluka. Kalian hanya akan menyulitkannya. Amarah muncul di mata saintes kayu jernih, lalu ia berkata, tidakkah kau lihat betapa kuatnya jurus ke-9 palu surgawi yang digunakan singa emas berkepala 9? Li Qingfeng tidak bisa menahannya, ia akan kehilangan nyawanya. Si anak anjing hitam menggelengkan kepalanya dan berkata, sudah kubilang, tidak akan terjadi apa-apa pada Li Qingshan. Dia menyimpan kartu asnya, dan dia melakukan ini untuk melatih dirinya sendiri. Percayalah padaku. Wanita suci kayu jernih dan Yun Lan saling berpandangan. Mereka berpikir sejenak dan tidak berbicara lagi. Jujur saja, mereka ingin mempercayai kata-kata si anak anjing hitam, tetapi saat ini lengan dan tulang-tulang Qingfeng Li patah, dan sebuah lubang besar juga muncul di tubuhnya, yang membuat mereka merasa sangat khawatir. Bab 2165. Pemahaman. Sang suci kayu jernih dan Yun Lan akhirnya mempercayai kata-kata anak anjing hitam. Mereka mengerti bahwa anak anjing itu tidak akan berbohong kepada mereka.
Jika anak anjing hitam merasa King Feng Li dalam bahaya, ia akan segera bergegas menolong. Sang Santa Kayu Jernih berdoa dalam hati, King Feng Li, semoga aman. Aku percaya padamu. Yun Lan juga sedang berdoa. Mereka mengkhawatirkan Li King Feng karena dialah satu-satunya andalan mereka di arena berbahaya ini. Jika King Feng Li meninggal, mereka pun tidak akan memiliki akhir yang baik. Di arah lain, Putra Suci Langit Luas menatap Sang Suci Linglong, berkata dengan dingin, kau mencoba menghentikanku menyerang Li King Feng. Sekarang rasanya tak perlu bagiku untuk bertindak. Li King Feng akan dibunuh oleh singa emas berkepala 9 bahkan jika aku tidak menyerang. Sang Santa Linglong menggelengkan kepalanya, berkata, jurus ke-9 palu surgawi singa emas berkepala 9 sungguh dahsyat. Bahkan aku pun tak bisa menjamin akan mengalahkannya. Tapi aku yakin Li King Feng akan baik-baik saja. Putra Suci Langit Luas sedikit mengernyit dan menunjukkan sedikit kekecewaan, lalu berkata, Nona Suci Linglong, saat ini, kau masih percaya diri pada Li King Feng. Aku tidak mengerti. Kau belum pernah bertemu dengannya sebelumnya. Mengapa kau begitu yakin dia akan menang? Sang Santa Linglong tersenyum tipis dan berkata, intuisi. Putra Suci Langit Luas memutar matanya dan terdiam. Mereka berdua berasal dari Sekte Suci dan telah mencapai tingkat atas. Mereka terkenal di dunia pengembangan diri, menduduki peringkat teratas dalam daftar naga tersembunyi, dan kemungkinan besar akan menembus alam abadi di masa depan. Namun, Sang Santa Linglong bertaruh pada Li Feng hanya berdasarkan intuisinya. Hal itu konyol dan akan membuat para kultivator di planet suci lainnya tertawa terbahak-bahak. Putra Suci Langit Luas mencibir dan berkata, Nona Linglong, kau percaya pada Li King Feng, tapi aku percaya pada singa emas berkepala 9. Bagaimana kalau bertaruh? Sang Santa Linglong tersenyum dan berkata, bagus, aku suka berjudi. Aku akan mempertaruhkan mutiara kosmikku denganmu. Itu adalah harta suci tingkat tinggi dan dapat menahan serangan guntur. Mutiara kosmik terbuat dari esensi kosmik yang telah berusia 100.000 tahun. Mutiara ini dipoles oleh kekuatan ruang dan telah memadatkan hukum-hukum, yang memiliki kekuatan untuk membalikkan langit dan bumi. Mutiara ini berada di peringkat 50 teratas dalam daftar benda suci dan merupakan harta karun suci tingkat atas yang sangat kuat. Putra Suci Langit Luas tergoda. Ia adalah seorang suci tingkat tinggi dengan banyak harta dharma, tetapi tak seorang pun menolak untuk mendapatkan lebih banyak harta. Terlebih lagi, mutiara kosmik adalah harta dharma luar angkasa yang sangat terkenal di dunia kultivasi. Harta karun luar biasa yang mampu membelah guntur di langit. Putra Suci Langit Luas tertawa dan berkata, Nona Linglong, karena kau telah mengeluarkan mutiara kosmik, aku tidak ingin pelit. Aku berani bertaruh dengan jubah suci sutra surgawiku. Jubah itu adalah jubah suci kelas atas dan dapat menahan serangan dari para suci kelas atas. Jubah suci sutra surgawi terbuat dari sutra berusia 100.000 tahun. Jubah ini tahan api dan air, dan setenar mutiara kosmik. Sang Santa Linglong juga menunjukkan sedikit rasa gembira. Dia menyetujui taruhan itu. Mereka saling memandang sambil tersenyum, lalu fokus pada pertarungan antara Li King Feng dan singa emas berkepala 9. Lagi pula, mereka bertaruh pada singa yang berbeda, dan hasil taruhannya bergantung pada bagaimana pertarungan itu berlangsung. Bukan hanya Saintes Linglong dan Sein San Langit Luas saja yang bertaruh dalam pertarungan ini, Sein San Pedang Surgawi, Sein San Pedang Amarah, dan kultivator lainnya juga ikut bertaruh. Itu adalah pertarungan yang sangat berbahaya dan sengit, tetapi mereka semua adalah kultivator kuat yang memiliki cara untuk bertahan dan tidak takut terpengaruh oleh pertarungan. Lagi pula, arena abadi jatuh inilah tempatnya, dengan dukungan kekuatan abadi yang kuat. Aura sisa Dewa Petir dari era kehancuran alam semesta mampu menekan para Sein ini. Kalau tidak, di bawah kekuatan serangan King Feng Li dan singa emas berkepala 9, tempat ini pasti sudah hancur sejak lama, dan tidak akan ada lagi harta karun yang tersisa untuk mereka cari. Lili dan singa emas berkepala 9 terkunci dalam pertempuran di angkasa. Pertarungan sengit mereka menghancurkan langit dan bumi, meredupkan matahari dan bulan, serta membalikkan seluruh angkasa. Bumi terbelah, langit retak, retakan menyebar seperti jaring laba-laba. Semua orang di sekitar tercengang dan terkejut. Mereka belum pernah merasakan kekuatan sedekat ini sebelumnya. Sein kelas atas sungguh mengesankan. Mereka pasti bisa menghancurkan dunia dengan serangan mereka. Sementara itu, para kultivator di sekitarnya juga merasa sedikit beruntung. Untungnya, ini adalah Valen Immortal Arena. Jika di tempat lain, mereka pasti sudah hancur bersama semua yang ada di sekitarnya. Li King Feng dan singa emas berkepala 9 terus bertarung dan bergerak di atas danau. Tentu saja, Li King Feng berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Jurus ke-9 palu surgawi singa emas berkepala 9 tak terkalahkan, menghantam keras ke arah Li King Feng dalam setiap serangan. Tulang-tulang di lengan, bahu,
kaki, dada, dan dimanapun Li Qingfeng patah. Dengan sebagian besar tulangnya retak, King Feng Li tampak menyedihkan. Ia bagaikan mie lembut, atau bola karet, yang menahan semua serangan dari jurus ke-9 palu surgawi dari langit. Rasa sakit yang tak tertahankan terasa seperti ditusuk jarum atau diremukkan batu. Li Qingfeng sangat kesakitan, tetapi ia mampu menahan semua ini. Lili terus-menerus menggunakan kemampuan clairvoyance-nya dengan mata kanannya, memancarkan cahaya kemasan, dan mengamati jurus ke-9 palu surgawi. Ia ingin mempelajarinya. King Feng Li telah menyadari metode serangan jurus ke-9 palu surgawi mirip dengan teknik keempat pedang suci yin yang miliknya. Namun, ada sedikit perbedaan. Singa emas berkepala 9 menggunakan palu suci emas, sementara Li King Feng menggunakan teknik pedang. Meskipun senjatanya berbeda, tekniknya agak mirip. Lili memiliki bakat pemahaman yang luar biasa, yang dapat membantunya mempelajari tekniknya dari serangan lawan. Ia pernah menggunakan kekuatan ini sebelumnya dan ingin menggunakannya lagi. Tentu saja, singa emas berkepala 9 tidak tahu apa-apa tentang itu. Kalau tidak, ia pasti akan terkejut, karena Li King Feng berusaha mempelajari tekniknya tanpa mempedulikan bahayanya. King Feng Li tahu bahwa jika dia berhasil mempelajari jurus keempat teknik pedang Yin Yang, dia pasti bisa menghancurkan segel pada pedang suci Yin Yang dan mengubahnya menjadi harta karun suci tingkat tertinggi. Pada saat itu, King Feng Li akan menjadi tak terkalahkan dan mampu membunuh singa emas berkepala 9 atau orang suci tingkat atas lainnya dengan satu tebasan pedangnya. Bab 2166. Tenggelam ke dalam danau. King Feng Li menderita akibat pukulan-pukulan itu, tetapi dia terus menatap jurus ke-9 palu surgawi tanpa berkedip. King Feng Li dengan jelas melihat 9 palu raksasa yang saling bertumpuk dan menyadari pola pergerakan palu-palu ini. Singa emas berkepala 9 melancarkan serangan pertama dengan palu suci emasnya, lalu segera melancarkan serangan kedua dengan kecepatan tinggi, lalu serangan ketiga, keempat. Ke-9 palu suci emas yang dilihat Li Qingshan adalah nyata. Mereka adalah 9 bayangan palu raksasa yang cepat. Dengan kata lain, Li Qingshan menerima serangan dari 9 perangkat suci secara bersamaan. Pantas saja tulangnya tak mampu menahannya. Mata Li King Feng menjadi lebih cerah. Ia sangat senang melihat pola gerakan palu suci emas. Meskipun King Feng Li berdarah dan tulangnya patah, dia masih sangat gembira. Akan sangat membantu bagi King Feng Li untuk melihat wawasan dari jurus ke-9 palu surgawi. King Feng Li telah memikirkan cara melakukan pedang hantu Yin Yang, gerakan keempat dari teknik pedang Yin Yang. Dia tahu lawannya akan kalah saat dia menyerang dengan pedang hantu Yin Yang. Tiba-tiba, Lili dari Li King Feng mendapat ide bagus. Ia memperhatikan air di danau guntur. Ia bisa masuk ke dalam danau dan mengulur waktu untuk memahami tekniknya. Namun, Lili tidak bisa membiarkan singa emas berkepala 9 menyadari niatnya. Ia harus dihajar habis-habisan hingga tercebur ke danau oleh singa emas berkepala 9. Dengan cara ini, singa emas berkepala 9 akan mengira Lili sudah mati, sehingga Lili dapat bermeditasi di danau tanpa gangguan. Li King Feng tertawa dan menunjuk singa emas berkepala 9, lalu berkata dengan angkuh, "Dasar sampah bodoh, bagaimana bisa kau menyebut dirimu orang suci iblis tingkat tinggi? Setelah memukulku dengan jurus ke-9 palu surgawi berkali-kali, kau masih belum bisa membunuhku. Dasar pecundang." Singa emas berkepala 9 menjadi murka setelah mendengar kata-kata King Feng Li, tampaknya hendak meledak. Singa emas berkepala 9 telah mengalahkan King Feng Li hingga setengah mati, tetapi King Feng Li masih mengejeknya, yang membuatnya kehilangan muka di depan orang lain. Singa emas berkepala 9 berkata dengan semangat membunuh, "Karena kau mencari kematian, aku akan memuaskanmu. Aku akan melemparkanmu ke danau guntur dan membiarkan binatang guntur membunuhmu." Tubuh singa emas berkepala 9 tiba-tiba membesar, hingga mencapai jutaan meter. Begitu pula lengannya, menjulang tinggi dari tanah seolah-olah akan membelah langit. Dia tiba-tiba memegang palu suci emas di tangannya, membentuk 9 palu raksasa. 9 palu emas suci ini kemudian berkumpul dan bergabung menjadi satu. Itulah serangan terkuatnya. 9 palu raksasa menyatu, membelah angkasa, menembus langit dan bumi. Air danau terbelah oleh energi dahsyat ini dan membentuk gelombang setinggi jutaan kaki. Setelah menyatu, 9 palu raksasa itu menghantam dada King Feng Li dengan kekuatan yang tak terkalahkan. Bang! Benda itu menembus dada King Feng Li, menciptakan lubang besar, dan menghantamkan King Feng Li ke Thunder Lake, memercikkan airnya. Guntur dan kilat muncul di langit dan menyambar Li King Feng. Ia hangus terbakar dan tenggelam ke dalam danau. Semua orang yang berkecimpung di sekitarnya menarik napas dalam-dalam setelah melihat pemandangan ini. Jurus ke-9 palu surgawi singa emas berkepala 9 terlalu kuat. 9 palu raksasa menyatu menjadi satu. Mustahil untuk menahannya. Benar. Li King Feng tertembak di dada.
Lalu dia tersambar petir dan tenggelam di danau. Dia pasti sudah mati sekarang. Kasihan sekali dia. Bukan hanya tubuhnya yang hancur, tapi jiwanya juga mungkin hancur. Para kultivator di sekitarnya memandang danau dengan pandangan menghina. Mereka sama sekali tidak menunjukkan belas kasihan kepada Lily. Kejamnya dunia kultivasi memang seperti ini. Menang atau mati, yang lebih kuat dihormati. Itulah aturan yang tak tergoyahkan. Sementara itu, di arah lain, saintis kayu jernih dan Yunlan berteriak serempak. Mereka melihat Lily Feng dipukuli dengan lubang besar di dadanya, lalu tenggelam ke dalam danau setelah disambar petir. Mereka juga mengira Lily Feng sudah mati. Wanita suci kayu jernih itu menatap anak anjing hitam dengan marah, sambil mengumpat, "Bajingan. Kau tidak membiarkanku menyelamatkan Li Qingfeng. Teman macam apa kau ini? Sekarang Li Qingfeng sudah mati, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi." Si anak anjing hitam menjawab, "Wanita bodoh, apa hubunganmu dengan Li Qingshan? Kau bukan istri atau kekasihnya. Kau hanya teman. Kenapa kau melampiaskan amarahmu padaku? Aku jauh lebih dekat dengan Li Qingshan daripada dirimu." Wanita suci kayu jernih itu berkata dengan marah, "Aku tidak peduli. Akan kubuat kau membayar." Si anak anjing hitam merasa kesal dan tidak mengerti mengapa wanita gila ini terus-menerus membuat masalah. Demi kebaikannya sendiri, dia mencegahnya menyelamatkan Li Qingfeng. Kalau tidak, dengan kekuatannya, dia pasti akan dibunuh oleh singa emas berkepala 9 hanya dengan sekali tamparan. Anak anjing hitam memiliki penilaian yang jelas tentang dirinya sendiri, dan ia bukan tandingan singa emas berkepala 9. Ia juga ingin menyelamatkan King Feng Li, tetapi ia tahu bahwa ia akan baik-baik saja sendirian. Anak anjing hitam tahu bahwa Lily bahkan belum mengeluarkan batu giling hitam putih dan mandat dewa pembunuh. Batu-batu itu bisa menghancurkan langit dan bumi, dan kekuatannya tidak kalah dengan jurus ke-9 palu surgawi milik singa emas berkepala 9. Tetapi, King Feng Li tidak menggunakan teknik ini selama ini, yang berarti dia ingin menempa tubuhnya dan berlatih teknik pedangnya. Tapi anak anjing hitam tidak bisa mengatakan ini. Kalau tidak, singa emas berkepala 9 akan menyadarinya, lalu dia akan masuk ke danau dan membunuh Lily. Lily mulai tenggelam begitu menyentuh air danau. Ia hendak menyembuhkan luka-lukanya ketika petir menyambarnya dari langit. Guntur dan kilat menyambar ke arah King Feng Li, membuatnya sangat terkejut. Ia mengumpat dalam hati, "Apa-apaan ini? Ada apa dengan guntur dan kilat itu? Aku tidak menyinggungmu. Kenapa kau memukulku?" Li Qingshan buru-buru mengaktifkan mantra petirnya. Namun, guntur dari langit menyambarnya dan langsung merasuki tubuhnya. King Feng Li menjadi bingung namun kemudian gembira. Li Qingfeng bergumam dalam hati, "Aku mengerti. Aku membawa mutiara petir dan telah berlatih mantra petir, jadi aku bisa menarik petir. Itulah mengapa aku tersadar. Bagus, aku bisa menggunakan kekuatan petir untuk menyembuhkan dan memurnikan tulangku." Bab 2167. Pedang Hantu Yin Yang. King Feng Li menyimpan guntur di dalam dirinya dan mengalirkannya ke seluruh tubuhnya. Tulang-tulangnya yang patah mulai pulih dan menyambung kembali, tubuhnya yang terluka mulai beregenerasi dan pulih. Ada sejumlah besar energi roh di dalam danau guntur, dan lebih banyak guntur berkumpul ke arah King Feng Li, memberinya kekuatan dan nutrisi serta menyembuhkan luka-lukanya. Dalam beberapa menit, lubang di dada King Feng Li pulih, dan daging serta tulangnya semuanya tumbuh kembali. Siapapun akan terkejut jika melihat pemandangan ini. Li Qingfeng sedang menempa tubuhnya dengan guntur dan membuatnya semakin kuat. King Feng Li merasakan kulit, otot, dan tulangnya menjadi lebih kuat setelah ditempa oleh guntur. Dia pasti bisa menahan jurus ke-9 palu surgawi milik singa emas berkepala 9 saat ini. Tetapi hal terpenting baginya sekarang adalah memahami pedang hantu Yin Yang. Dia sudah memahami wawasan jurus ke-9 palu surgawi dari serangan sebelumnya. Ini adalah kesempatan terbaiknya untuk mempelajari pedang hantu Yin Yang. Li Qingfeng bergumam pada dirinya sendiri, "Singa emas berkepala 9, tunggu dan lihat saja. Setelah aku mempelajari pedang hantu Yin Yang, kau akan membayar perbuatanmu." Lily sedang berada di dasar danau guntur. Meskipun dikelilingi air danau, guntur masih terdengar. Namun, ia membawa mutiara guntur dan telah berlatih mantra guntur agar guntur tidak melukainya. Beberapa binatang guntur melihat Lily dan ingin menyerangnya. Lily menjentikkan jarinya, menembakkan seberkas cahaya kemasan, dan dengan mudah membunuh mereka. Binatang guntur lainnya menyadari betapa kuatnya King Feng Li dan melarikan diri, tidak berani menyerangnya. Kemudian dasar danau menjadi sunyi, dan King Feng Li dapat memahami pedang hantu Yin Yang tanpa gangguan. Lily telah menyadari sesuatu dari jurus ke-9 palu surgawi singa emas berkepala 9. Palu suci emas sangat kuat karena kecepatannya. Dengan mengayunkannya dengan sangat cepat, palu suci emas dapat berubah dari 1 menjadi 2,
3, 4, hingga 9 palu. Akhirnya, 9 palu raksasa bergabung menjadi satu, dengan kekuatan yang setara dengan 9 harta dharma. Rasanya seperti sedang bertarung dengan orang lain, dan Anda bisa memukulnya di tempat yang sama dengan 9 pukulan secara bersamaan, yang mustahil untuk ditahan. King Feng Li terus mengayunkan pedang suci Yin yang miliknya, menciptakan pusaran air di danau. Dia menggunakan jurus pertama, pedang langit Yin, di awal, lalu jurus kedua, pedang cahaya Yang. Pedang langit Yin menembakkan cahaya hitam, sementara pedang cahaya Yang menembakkan cahaya putih. Kemudian, Li Li melakukan jurus ketiga, pedang pusaran air. Jurus ini merupakan gabungan jurus pertama dan kedua, menggabungkan cahaya hitam dan cahaya putih, membentuk pusaran air raksasa yang bergulung-gulung di danau. Kemudian, King Feng Li menggabungkan ketiga jurus tersebut dan memperoleh jurus keempat, pedang hantu Yin Yang. Pedang panjang di tangannya bergerak cepat bagaikan angin puyuh, secepat guntur, menyambar bagaikan kilat, lalu berubah menjadi berkas cahaya hitam putih. Cahaya hitam putih itu bagaikan cahaya pertama setelah penciptaan. Dengan satu tebasan, pedang itu mampu menghancurkan ruang, membungkam dunia, dan membekukan segalanya. King Feng Li sedang berlatih pedang hantu Yin Yang di danau dan tidak tahu apapun tentang dunia luar. Banyak praktisi yang menganggap Lili sudah mati dan terus memuji singa emas berkepala 9. Beberapa bahkan menjilatnya tanpa malu-malu. Singa emas berkepala 9, tuanku, kau terlalu kuat. Pantas saja kau bisa masuk 50 besar daftar naga tersembunyi. Aku rasa kau bisa melangkah lebih jauh dan masuk 30 besar. Benar, jurus ke-9 palu surgawimu jauh lebih kuat dariku. Mungkin hanya para Sein dari 4 sekte Sein tingkat atas yang bisa melawanmu. Singa emas berkepala 9, tuanku, bagaimana kalau kau menjadikan aku sebagai antekmu? Para pembudidaya di sekitarnya semuanya memuja singa emas berkepala 9. Tentu saja, semua kultivator diri ini berasal dari sekte kelas rendah atau menengah. Sedangkan mereka yang berasal dari sekte kelas atas, mereka tidak terlalu menghargai singa emas berkepala 9, karena mereka sendiri adalah orang suci kelas atas. Namun di antara 10.000 kultivator itu, sebagian besar berkumpul menuju singa emas berkepala 9 dan ingin mengikutinya. Singa emas berkepala 9 tertawa dan berkata dengan angkuh, "Bagus, kalian bisa menjadi antek-antekku, dan aku akan memperlakukan kalian dengan baik. Siapapun yang berani menyinggung perasaanku akan berakhir seperti Lili. Dia ditikam di dada olehku dan mati di danau." Mendengar perkataan singa emas berkepala 9, wajah halus orang suci laut darah tampak pucat, dan dia tidak dapat menahan air matanya. Namun, ia diikat oleh singa emas berkepala 9 dan tidak bisa bergerak. Jika ia bisa bergerak bebas, ia akan melawan dan membalaskan dendam Li King Feng, bahkan jika ia harus mati bersama singa emas berkepala 9. Orang suci laut darah tahu bahwa King Feng Li terhempas ke danau karena dia. Di arah lain, putra suci langit luas memandang wanita suci Linglong dan tertawa, berkata, "Wanita suci Linglong, kau kalah taruhan. Li King Feng kalah. Sekarang kau bisa memberiku mutiara kosmik." Putra suci langit luas memandang mutiara kosmik di tangan sang suci Linglong. Mutiara itu adalah harta dharma tingkat tinggi yang kuat dan dapat melindungi dari guntur. Sangat berguna di Thunder Lake dan akan membantu Fast Sky Sein San saat bertarung memperebutkan harta karun nanti. Sang Santa Linglong mengerutkan kening dengan bingung. Ia merasa Li King Feng tidak ditakdirkan untuk mati, dan ia telah menyimpan kekuatannya dalam pertarungan. Sang Santa Linglong tidak mengerti mengapa ia harus mati. Tiba-tiba, Sang Santa Linglong mengerutkan kening, sebuah ide terlintas di benaknya, mungkinkah Li King Feng sengaja jatuh ke danau? Dia telah menembus level menengah selama pertarungan. Mungkin dia ingin mencapai terobosan lagi. Memikirkan kemungkinan ini, Sang Santa Linglong tersenyum dan berkata, "Putra suci langit luas, ini belum berakhir. Bagaimana kalau menunggu sebentar lagi?" Putra suci langit luas tertawa dan berkata, "Nona Linglong, apakah kau menunda-nunda karena kau tidak ingin memberiku mutiara kosmik?" Sang Santa Linglong menatap putra suci langit luas, berkata, "Aku tidak pernah mengingkari janjiku. Aku tidak terlalu menghargai mutiara kosmik. Tunggu saja, dan Li King Feng akan muncul dalam beberapa menit ke depan. Kalau tidak, aku akan menyerahkan mutiara kosmik." Putra suci langit luas kemudian berkata, "Baiklah, aku akan menunggu, dan kau akan benar-benar yakin." Putra suci langit luas memastikan bahwa Li King Feng sudah mati, karena ia tahu betapa kuatnya jurus ke-9 palu surgawi. Bahkan ia sendiri tidak bisa menjamin bahwa ia bisa mengalahkan singa emas berkepala 9, apalagi Li King Feng. Bab 2168. Teknik pedang yang sempurna. Pada saat ini, King Feng Li sedang fokus berlatih pedang hantu Yin Yang.
Dia tidak tahu bahwa Putra Suci Langit Luas dan Wanita Suci Linglong bertaruh padanya, dan Wanita Suci Linglong masih percaya bahwa dia masih hidup. Orang Suci Laut Darah, Orang Suci Kayu Jernih, dan Yunlan semuanya sangat khawatir terhadap King Fengli. Namun, anak anjing hitam sama sekali tidak khawatir. Ia telah bersama Li Qingshan begitu lama dan tahu bahwa Li Qingshan pasti akan membalikkan keadaan ini. Danau itu menyediakan tempat berteduh yang nyaman dan kesempatan bagi Li Li untuk berlatih. Para praktisi lain tidak menyadari apa yang terjadi di danau itu. Jika itu danau biasa, Li Qingfeng pasti akan segera ditemukan orang lain. Namun, itu adalah danau guntur, dengan banyak guntur dan binatang buas di dalamnya. Para kultivator lainnya tidak akan pernah mengira bahwa King Fengli bisa sekuat ini, berlatih teknik di antara semua binatang guntur di danau guntur. King Fengli membawa mutiara guntur bersamanya, dan itulah sebabnya dia dapat menyerap guntur. King Fengli tidak hanya berlatih pedang hantu Yin Yang, ia juga meningkatkan energi guntur di dalam dirinya, menempa kulit, otot, dan tulangnya, serta membuat kekuatan tubuhnya lebih dahsyat. Tubuhnya berevolusi, dan energi mananya menjadi lebih murni. Dia merasakan kekuatannya meningkat, dengan kekuatan tak terbatas seperti lautan. King Fengli menghunus pedang panjangnya lebih cepat dengan kekuatan yang tak terhentikan, dan air danau bergulung lebih ganas. Retak, retak. Air danau terbelah, menimbulkan gelombang setinggi jutaan kaki, menerjang ke langit. Singa emas berkepala 9 sedang tertawa dan mengumpulkan anak buahnya ketika tiba-tiba ia melihat air danau terbelah. Ia terkejut bukan kepalang. Dia menyadari bahwa itu adalah titik di mana dia menabrak Li Qingfeng. Mengapa air terbelah dari titik itu? Mungkinkah Li Qingfeng masih hidup? Singa emas berkepala 9 menggelengkan kepalanya dan berkata dalam hati, mustahil. Palu suci emas telah meremukkan dadanya. Dia terluka parah dan tenggelam di danau yang penuh guntur dan binatang buas. Bahkan jika aku tidak membunuhnya, dia akan mati karena sambaran petir. Bahkan aku tidak sanggup bertahan selama itu di danau. Para pembudidaya diri lainnya juga terkejut dan mulai berdiskusi. Mereka tidak mengerti mengapa Danau Thunder tiba-tiba menjadi ganas karena ombak yang dahsyat. Wajah Sang Santa Linglong sedikit berubah, karena ia merasakan sedikit aura Li Qingfeng. Lagi pula, ia sangat kuat sebagai seorang Santa tingkat atas. Dia merasakan fluktuasi energi yang jelas di bawahnya, yang tidak kalah kuat dari miliknya. Sang Santa Linglong bersorak gembira. Ia tahu Li Qingshan masih hidup dan sedang berlatih di danau. Li Qingshan telah berhasil, dan inilah saatnya baginya untuk membalas dendam. Sang wanita suci Linglong memandang singa emas berkepala 9 dengan puas, sambil berpikir, jika singa emas berkepala 9 memasuki danau untuk memeriksa kematian King Fengli atau menghancurkan tubuhnya, King Fengli pasti akan berada dalam bahaya besar. Namun, singa emas berkepala 9 mengira Li Qingfeng sudah mati di danau dan tidak turun untuk memeriksanya, memberi Li Qingfeng kesempatan untuk bermeditasi. Sekarang, kekuatan Li Qingfeng jelas telah meningkat pesat. Putra Suci Langit Luas menjadi marah. Ia pun menyadari sesuatu dan menunjukkan tatapan dingin, berkata, bahkan ini pun tak bisa membunuh Li Qingfeng. Dia benar-benar monster. Gemuruh. Gemuruh. Suara-suara dari danau semakin keras. Sepertinya seluruh danau bergetar. King Fengli terbang dari danau tepat ke langit, melewati ombak yang tingginya jutaan kaki, dan menghadapi singa emas berkepala 9. Li Qingfeng berkata dengan arogan, singa emas berkepala 9, kau terlalu naif untuk berpikir kau bisa membunuhku dengan cara itu. Sekarang aku kembali. Tunjukkan padaku kemampuan apa lagi yang kau miliki. Melihat Li Qingfeng terbang keluar dari danau hidup-hidup, Santo Laut Darah tak kuasa menahan tangis saking gembiranya, berkata, aku tahu kau tidak akan mati. Hebat sekali. Sulit untuk mengungkapkan perasaan Saint Laut Darah dengan kata-kata. Jika Li Qingfeng mati di sini karena menyelamatkannya, dia juga tidak ingin hidup. Sekarang melihat King Fengli kembali tanpa goresan, dia menangis karena bahagia, yang sama sekali berbeda dari air mata sedih sebelumnya. Orang suci Laut Darah sangat gembira karena Li Qingfeng. Ia tahu Li Qingfeng sangat kuat dan bisa kembali hidup-hidup setiap saat. Bahkan ketika Lili belum menjadi orang suci, ia mampu menyinggung dan membunuh Kaisar Api Merah. Lili jauh lebih lemah saat itu. Namun, saat ini ia berbeda. Ia telah mencapai Saint tingkat menengah dan juga mampu melawan makhluk di luar wilayahnya. Sang Santa Kayu Jernih dan Yunlan juga menangis karena bahagia. Mereka patah hati saat melihat Li Qingfeng jatuh ke danau. Tentu saja, mereka akan sangat gembira saat melihat Li Qingfeng kembali hidup-hidup. Pada saat ini, Saintes Kayu Jernih tidak lagi marah pada anak anjing hitam. Ia berbalik dan membungkuk hormat, berkata, terima kasih telah menghentikanku sebelumnya. Kau benar. Li Qingfeng tidak akan mati. Anak anjing hitam mengangkat kepalanya dengan bangga, berkata, tentu saja.
Li Qingfeng tak terkalahkan. Dia tidak akan pernah kalah dari seseorang seperti singa emas berkepala 9. Mari kita lihat bagaimana Li Qingfeng akan mengalahkan singa emas berkepala 9. Anak anjing hitam tahu sudah waktunya bagi Qingfeng Li untuk membalas. Ia tahu bahwa setelah latihannya selesai, setelah itu, ia akan menjadi tak terkalahkan di alam yang sama dan bahkan bisa bertarung melintasi alam. Bahkan Kaisar Api Merah pun tidak sebanding dengannya, apalagi singa emas berkepala 9. Semua praktisi di sekitarnya tercengang ketika Li Qingfeng terbang keluar dari danau. Ada yang senang, ada yang kecewa, dan ada yang menyesal. Mereka yang berdiri di belakang singa emas berkepala 9 semuanya mengira Li Qingfeng telah mati dan mulai menjilat singa emas berkepala 9. Beberapa bahkan memutuskan untuk menjadi anteknya. Tak seorang pun menyangka Qingfeng Li akan kembali hidup-hidup, yang membuat mereka terperanjat. Mereka semua tampak pucat ketakutan. Mereka sama sekali tidak mengerti mengapa Li Qingfeng bisa selamat setelah terluka parah dan dadanya berlubang. Mereka mulai gemetar dan menjadi takut terhadap pembalasan dendam Qingfeng Li, karena mereka menyadari bahwa mereka telah memprovokasi monster. Bab 2169. Perangkat suci dihancurkan dengan satu tebasan pedang. Selain keterkejutan di mata para kultivator di sekitar, ada juga sedikit kebingungan. Mengapa Qingfeng tidak terpengaruh oleh petir di bawah danau guntur? Namun, mereka tidak tahu bahwa Qingfeng memiliki mutiara guntur di tubuhnya dan dengan demikian tidak takut pada petir sama sekali. Qingfeng memandang singa emas berkepala 9 di atasnya, dan singa itu masih dalam keadaan membeku. Ia tidak pernah menduga bahwa Qingfeng akan selamat, namun ia masih hidup dan sehat, karena luka di dadanya juga telah pulih sepenuhnya. Iris singa emas berkepala 9 sedikit menyusut, merasakan aliran energi yang kuat dari tubuh Qingfeng. Kini, kekuatan yang dimiliki oleh Qingfeng tidak lebih lemah dari singa emas itu sendiri. Singa emas berkepala 9 berkata dengan cemas, "Aku tak pernah menyangka kau bisa bertahan hidup di danau guntur. Sepertinya aku telah meremehkanmu." Qingfeng menatap singa emas berkepala 9 di depannya, dan seberkas cahaya dingin dengan sedikit niat membunuh muncul di matanya. Ia kini telah menyelesaikan teknik pedangnya dan menguasai keempat pedang dari teknik pedang Yin Yang. Ia merasa tubuhnya dipenuhi energi tak terbatas, ditambah lagi petir di dalam danau yang meningkatkan kekuatannya secara signifikan. Kini ia hanya ingin membunuh singa emas berkepala 9 di hadapannya. Qingfeng mengangkat pedang suci Yin Yang di tangannya, mengarahkannya ke arah singa emas berkepala 9 di depannya, dan berkata, "Kemarilah dan bunuhlah." Petik 2. Singa emas berkepala 9 tertawa terbahak-bahak dan berkata dengan arogan, "Qingfeng, apa kau pikir kau bisa membunuhku sekarang? Kau memohon kematian? Aku baru saja melukaimu dengan jurus ke-9 palu surgawi, jadi aku masih bisa membunuhmu." Qingfeng mendengus dingin, dan sedikit rasa jijik muncul di matanya, saat dia berkata, "Kalau begitu gunakan palu suci emasmu, dan aku akan menggunakan pedang di tanganku untuk menghancurkan palu suci emasmu dengan satu tebasan." Petik 2. Semua orang yang berlatih sendiri di sekitar menggelengkan kepala setelah mendengar kata-kata Qingfeng, dan mengira bahwa Qingfeng sudah gila. Semua orang tahu bahwa palu suci emas di tangan singa emas berkepala 9 adalah harta dharma tingkat suci tingkat tinggi. Palu itu tidak akan hancur bahkan jika bertemu dengan harta dharma tingkat tinggi dengan tingkat yang sama. Pedang suci Yin yang milik Qingfeng mungkin kuat, tetapi dia belum membuka segelnya, dan masih belum mencapai teknik pedang keempat, jadi bagaimana mungkin dia bisa menghancurkan palu suci emas? Dia benar-benar gila. Sekarang, semua orang di sekitar masih belum tahu bahwa Qingfeng telah mempelajari keterampilan pedang keempat dari teknik pedang Yin Yang. Bagaimanapun juga pedang suci Yin Yang sangat terkenal di alam semesta, tetapi ia harus mempelajari keempat teknik pedang Yin Yang untuk melepaskan kekuatan terkuatnya. Mereka tidak menyangka bahwa Qingfeng telah mempelajarinya, karena Santo Yin Yang merupakan santo tingkat puncak, dan hanya pada tingkat itulah ia mempelajari semua teknik pedang. Qingfeng hanyalah seorang Sein tingkat menengah, dan berada 2 tingkat lagi dari Sein puncak, jadi bagaimana mungkin dia bisa mempelajarinya? Bahkan Putra Suci Langit Luas menggelengkan kepalanya dan berpikir bahwa Qingfeng gila. Putra Suci Langit Luas memandang wanita suci Linglong di sampingnya dan berkata, "Qingfeng ini suka sekali berbohong dan menyombongkan diri, bagaimana mungkin dia berpikir bakatnya lebih tinggi daripada wanita suci Yin Yang?" Bahkan wanita suci Yin Yang pun belum mempelajari teknik pedang Yin Yang di usianya. "Wanita suci Linglong, sepertinya mutiara kosmikmu akan segera menjadi milikku." Sang Santa Linglong menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, "Mungkin tidak. Aku yakin bahwa Qingfeng pasti akan menang, itu firasatku." Putra Suci Langit Luas tertawa dingin dan berkata, "Santo Linglong, kau sungguh percaya diri. Kita lihat saja nanti. Skor akan segera ditentukan, dan aku yakin singa emas berkepala 9 akan menang pada akhirnya." Sejak mencapai alam baru, kemampuan mendengarkannya menjadi lebih sensitif dan jauh lebih baik daripada sebelumnya.
Ia telah mendengar percakapan dan taruhan antara putra suci langit luas dan wanita suci linglong. Sedikit kejutan muncul di mata King Feng, dan karena ia tidak mengerti mengapa wanita suci linglong begitu percaya padanya, ia merasa belum pernah bertemu wanita suci linglong ini sebelumnya dan tidak tahu mengapa wanita itu begitu percaya padanya. Namun, King Feng berterima kasih kepada orang suci linglong ini, karena wanita ini bagaimanapun juga telah mendukungnya. Namun, putra suci langit luas, King Feng, sangat marah padanya. Orang ini ingin menyerangnya beberapa kali, dan ingin membunuhnya, jadi dia tidak mau memperlakukannya lebih baik. Melihat singa emas berkepala 9 masih linglung di sana, dan tidak menyerang untuk beberapa saat, King Feng berkata dengan dingin, "Dasar bodoh, kenapa kau tidak menyerang? Apa kau takut kalah? Kalau takut, berlututlah dan minta maaf padaku, mungkin aku akan membiarkanmu hidup seperti anjing." Anak anjing hitam di bawah mendengar ini, dan berkata dengan nada kesal, "King Feng, kenapa kau bilang seperti anjing? Dia bukan anjing, dia singa, jadi kau seharusnya bilang singa." King Feng tersenyum canggung dan berkata, "Little Blackie, maafkan aku, seharusnya aku menyebut singa." Petik 2. Singa emas berkepala 9 menjerit marah, wajahnya berubah menjadi hijau setelah mendengar percakapan antara King Feng dan anak anjing hitam. Ia merasa bahwa hari ini, ia telah mempermalukannya beberapa kali, dan ia terus-menerus merendahkannya. Sekarang, ia bahkan mengejeknya dengan sebutan anak anjing hitam, seolah-olah ia hanyalah udara. Wajah singa emas berkepala 9 dipenuhi amarah, dengan amarah membara di matanya, dan ia berkata, "King Feng, kau memohon kematian. Beraninya kau bilang akan membiarkanku hidup. Kau sama sekali tidak tahu tempatmu. Aku harus membunuhmu hari ini." 9 kepala singa emas berkepala 9 berguling-guling tanpa henti, dan tubuhnya membesar dengan cepat. Ukurannya baru saja mengecil, tetapi setelah melihat bahwa King Feng selamat, amarahnya meluap, mengaktifkan esensi iblisnya dan membesar hingga mencapai ukuran 10.000 kaki. 18 lengannya melambai tanpa henti, sementara 9 kepalanya juga berputar tanpa henti. Ia bagaikan budak emas berwajah 9, karena seluruh tubuhnya melepaskan energi dahsyat yang menghancurkan seluruh ruang di sekitarnya. Semua kultivator di dekatnya mundur selangkah, karena mereka semua dikejutkan oleh kekuatan besar singa emas berkepala 9. Singa emas berkepala 9 tiba-tiba mengayunkan palu suci emasnya dan melepaskan jurus ke-9 palu surgawi. 9 palu emas raksasa muncul di langit. Ruang dan waktu hancur berkeping-keping saat palu raksasa itu melewatinya, dan 9 lubang hitam raksasa pun muncul. Semuanya hancur berkeping-keping, saat palu itu menerjang tubuh King Feng dengan keras. Seolah-olah serangan singa emas berkepala 9 ingin menghancurkan King Feng menjadi roti daging. King Feng berdiri di sana dengan tenang tanpa bergerak, dan kemudian tepat sebelum 9 palu besar tiba di depannya, dia tiba-tiba mengayunkan pedangnya, dan melepaskan pedang hantu Yin Yang. Ketika King Feng mengayunkan pedang suci Yin Yang miliknya, 9 hologram terbentuk, dan 9 hologram ini adalah 9 pedang panjang yang dilepaskan King Feng saat ia menusuk pedangnya dengan kecepatan tinggi. 9 pedang panjang itu mengandung kekuatan tak terkalahkan, yang berbenturan dengan 9 palu suci emas, dan suara keras yang menghancurkan langit pun terdengar. Bentrokan, bentrokan, bentrokan. Kemudian, dengan 9 suara renyah, dan di bawah tatapan mata semua orang yang terkejut, pedang suci Yin yang milik King Feng langsung menghancurkan ke-9 palu suci emas. Pedang itu berubah menjadi kepingan emas yang tak terhitung jumlahnya dan tertiup angin. Bab 2170. Memenggal kepala singa. Semua orang terkejut melihat pemandangan ini dengan takjub. Seolah-olah mereka menyaksikan keajaiban. Apa yang baru saja kulihat? Palu suci emas singa emas berkepala 9 hancur. Palu suci emas itu adalah alat suci tingkat tinggi. Teknik pedang King Feng terlalu kuat, beberapa kali lebih kuat daripada teknik pedang yang dia gunakan sebelumnya. Mungkinkah ini berarti King Feng telah menguasai pedang keempat dari teknik pedang Yin Yang? Benar sekali, kupikir King Feng sudah menguasai semua teknik pedang Yin Yang. Namun, Sein Yin Yang harus mencapai puncak Sein Realm untuk melakukannya saat itu. Siapa yang tahu bahwa King Feng akan mampu menyelesaikan pelatihan teknik pedang Yin Yang sebagai Sein tingkat menengah? Bakat King Feng pasti lebih hebat daripada Sein Yin Yang. Seolah-olah aku menyaksikan kebangkitan seorang jenius yang langka, kemampuan bertarungnya sudah tidak lebih lemah dari keempat Sein tingkat atas yang hebat itu. Semua pembudidaya mandiri di sekitar berdiskusi dengan penuh semangat, sementara keterkejutan memenuhi mata mereka. Kekuatan yang ditunjukkan oleh King Feng sudah di luar dugaan mereka, karena ia ditekan dan dihajar oleh jurus ke-9 palu surgawi milik singa emas berkepala 9. Ia terluka parah, tulang-tulangnya patah, dan luka-lukanya menutupi tubuhnya dengan lubang besar di dadanya, hingga ia tenggelam ke dasar danau. Namun, tak seorang pun menyangka bahwa King Feng akan terbang keluar dari danau dalam waktu 1 jam.
Terlebih lagi, luka-lukanya telah pulih sepenuhnya, bahkan telah memperoleh pedang keempat dari teknik pedang Yin Yang dan menyelesaikan pelatihan teknik pedang. Singa emas berkepala 9 pun membeku di sana, dan matanya dipenuhi rasa sakit ketika melihat palu suci emasnya telah berubah menjadi kepingan emas dan lenyap. Bibirnya bergetar tanpa henti, seolah kehilangan harta karun kesayangannya. Singa emas berkepala 9 bahkan tidak sesedih itu ketika King Feng membunuh putra dan cucunya. Namun, semuanya telah berubah. Palu suci emas telah menemaninya selama 100.000 tahun. Sang singa menggunakan esensi kehidupannya untuk memelihara harta dharma ini, dan ia telah mencapai tingkat yang luar biasa tinggi dan menduduki peringkat 10 besar perangkat suci di alam semesta. Tak seorang pun menyangka bahwa King Feng akan menghancurkannya hari ini. Jika kabar ini tersebar, semua praktisi di seluruh dunia akan membicarakannya. Singa emas berkepala 9 menatap dingin ke arah King Feng, tatapannya tajam, dan dia berkata, "Sialan, kau baik-baik saja saat kau jatuh ke danau, tapi kau malah berlatih teknik pedang Yin Yang. Dasar bodoh, kau akhirnya sadar kalau aku hanya membiarkanmu melukaiku, dan aku sengaja jatuh ke danau agar aku bisa mempelajari teknik pedang Yin Yang. Sayangnya, kau baru menyadarinya sekarang, tapi sudah terlambat. Kau sudah kehilangan palu suci emas, bagaimana kau bisa melawanku sekarang?" Rasa percaya diri di hati King Feng kini meluap, amarah membara di sekujur tubuhnya. Ia tahu singa emas berkepala 9 di hadapannya takkan pernah bisa mengalahkannya. Karena harta dharma terkuat milik singa emas berkepala 9 adalah palu suci emas tetapi telah dihancurkan, ia seperti singa yang kehilangan giginya dan sekarang tidak berdaya. King Feng ingin secara brutal membunuh singa emas berkepala 9 untuk melampiaskan semua amarahnya. Tiba-tiba dia mengayunkan pedang suci Yin yang miliknya, dan pedang itu bergerak secepat kilat saat menerjang maju. Wajah singa emas berkepala 9 berubah, sinar cahaya dingin muncul di matanya, dan tubuhnya buru-buru melangkah mundur. Akan tetapi, pedang suci Yin yang milik King Feng bergerak terlalu cepat, dan dengan suara cipratan, pedang itu memenggal salah satu kepala si pemilik kepala di sebelah kiri. Kepala singa emas melayang ke udara, darah mengucur deras, dan mewarnai seluruh langit menjadi merah. Semua pembudidaya sendiri terkejut, karena mata mereka cukup besar untuk menampung sebutir telur. Beberapa praktisi berseru, "Ya ampun, itu Sein iblis tingkat tinggi, dan sekarang King Feng telah memenggal salah satu kepalanya. Ini cukup untuk menggemparkan seluruh alam semesta." Ah! Singa emas berkepala 9 menjerit kesakitan, dengan kilatan keterkejutan di matanya. Ia telah mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menangkisnya, tetapi kecepatannya tidak dapat mengalahkan kecepatan pedang suci Yin yang milik King Feng. Semenjak King Feng memperoleh pedang keempat dari teknik pedang Yin Yang, seluruh tubuhnya telah menyatu dengan pedang panjang di tangannya. Pedang itu adalah pedang, dan pedang itu adalah pedang itu. Pedang dan manusia itu menyatu, dan tak terkalahkan. Singa emas berkepala 9 sama sekali bukan lawan bagi pedang itu. Tak terhentikan, King Feng terus menyerang singa emas berkepala 9. Ia ingin memenggal ke-8 kepala yang tersisa dari singa emas berkepala 9, dan ia tidak akan pernah meninggalkan masalah di masa depan. King Feng bergerak dengan kecepatan luar biasa, dan segera tiba di hadapan singa emas berkepala 9. Dia lalu mengayunkan pedang panjangnya lagi, dan melepaskan pedang hantu Yin Yang untuk menebas keras ke arah singa emas berkepala 9. Ketakutan muncul di mata singa emas berkepala 9. King Feng telah menghajarnya hingga ia menjadi sangat ketakutan, dan tubuhnya melangkah mundur lagi. Akan tetapi, tidak peduli seberapa cepat ia melangkah mundur, kecepatannya tetap saja tidak sebanding dengan pedang suci Yin yang milik King Feng. Dengan suara, tebasan, yang nyaring, kepala kedua singa emas berkepala 9 terpenggal oleh pedang panjang milik King Feng. Kepalanya terpental keluar, dan darah menodai langit merah, sungguh pemandangan yang mengerikan. Singa emas berkepala 9 membuka mulutnya dan menjerit kesakitan lagi. Jeritan itu memenuhi seluruh danau guntur. Semua wajah kultivator di dekatnya berubah drastis, raut wajah terkejut tampak di mata mereka. Mereka jelas tahu seberapa kuat kekuatan singa emas berkepala 9, tetapi King Feng telah memenggal kepalanya, yang berarti kemampuan serangan King Feng jauh lebih kuat. Kini semua orang memandang King Feng dari sudut pandang baru, karena mereka baru menyadari bahwa meskipun King Feng belum mencapai Sein tingkat atas, dan hanya Sein tingkat menengah, ia mampu bertarung lintas alam. Ia sungguh monster. King Feng termasuk salah satu kekuatan teratas bahkan dalam daftar naga tersembunyi. Singa emas berkepala 9 awalnya memiliki 9 kepala, tetapi sekarang Li King Feng telah memenggal 2 kepalanya. Setelah kehilangan 2 kepala, esensi iblisnya berkurang secara signifikan. Singa emas berkepala 9 menatap ke arah King Feng di depannya, dan berkata, "Sialan, bagaimana kau bisa sekuat ini? Aku tidak akan menyerah hari ini." King Feng tersenyum tipis dan berkata, "Kau pikir kau lawanku? Aku sudah menguasai keempat teknik pedang Yin Yang. Hari ini adalah tanggal kematianmu.
Petik 2. King Feng mengayunkan pedang suci Yin yang lagi dan melepaskan pedang keempat. 9 sinar hologram muncul saat pedang keempat dilepaskan, dan tentu saja itu bukan hologram surrealis, melainkan karena kecepatan teknik pedang King Feng yang luar biasa, 9 pedang panjang sungguhan muncul. 9 pedang panjang menyerbu ke segala arah ke arah singa emas berkepala 9, seakan-akan ada 9 perangkat suci tingkat atas yang menyerangnya. Cipratan, cipratan, cipratan. Pedang King Feng melubangi 9 lubang besar di tubuh singa emas berkepala 9, dan darahnya menyembur keluar. Singa emas berkepala 9 kembali menjerit kesakitan. Meskipun tingginya 10.000 meter, ia tak mampu menahan serangan bertubi-tubi dari angin barat, dan kini terluka parah. Singa emas berkepala 9 tahu bahwa ia harus melepaskan serangan terkuatnya, yaitu kekuatan super, atau kalau tidak, ia kemungkinan besar akan mati di sini hari ini. Serangan biasa hanya akan menggores King Feng, dan tidak akan berpengaruh apapun padanya. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.